Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Nama saya Garin Fawaz. Dan saya Farah Syafiqul Gazi Kami dari kelas 1 DD4 akan akan menjelaskan materi representasi data gambar khususnya pada format bitmap dan TIFF. selamat mendengarkan presentasi dari kami. Betul. Eh, Video kali ini kami akan menjelaskan representasi data gambar, lebih spesifiknya mengenai perbandingan TIFF dan BMP. ada 4 aspek pembahasan mengenai TIFF dan BMP, yaitu karakteristik, fungsi dan kegunaan, kelebihan dan kekurangan, serta penggunaan nyatanya. Tapi sebelum penjelasan 4 aspek itu, kami akan menjelaskan dulu konsep dasar representasi data gambar. Kok bisa gambar nyata diubah menjadi data digital? Gambar yang kita lihat di dunia nyata berasal dari pantulan cahaya. Mata manusia bisa melihat warna dan bentuk secara halus, tanpa batas. Namun, komputer tidak bisa langsung memahami gambar seperti itu. Komputer hanya bisa membaca angka. Karena itu, gambar perlu diubah dulu menjadi data digital, yaitu data yang terdiri dari angka-angka. Yaitu sampling. Sampling adalah membagi gambar menjadi bagian kecil yang disebut pixel. Langkah pertama ini dalam mengubah gambar ke data digital adalah dengan memecah gambar menjadi kotak-kotak kecil yang disebut pixel. Pixel adalah unit terkecil dari gambar digital. Setiap pixel mewakili satu titik warna kecil. Semakin banyak jumlah pixel dalam satu gambar, semakin detail gambar tersebut. Misalnya, sebuah foto dengan resolusi 1920 dikali 1080 berarti tersusun dari lebih dari 2 juta titik kecil. Selanjutnya, quantization, yaitu memberi angka pada setiap pixel. Setelah gambar dibagi menjadi pixel, komputer harus tahu warna dari setiap pixel itu. Caranya adalah dengan memberi angka pada masing-masing pixel. Untuk gambar hitam putih, biasanya digunakan angka dari 0 sampai 255, di mana 0 berarti hitam pekat dan 255 berarti putih terang. Pada gambar berwarna, setiap pixel ditentukan oleh kombinasi 3 angka, merah, hijau, dan biru. Misalnya, 255,0,0 berarti merah, 0,255,0 berarti hijau, dan 0,0,255 berarti biru. Kombinasi 3 angka ini bisa menghasilkan jutaan warna berbeda. Compression, yaitu mengompres data gambar. Karena jumlah pixel dalam sebuah gambar bisa mencapai jutaan, ukuran file bisa jadi sangat-sangat besar. Nah, untuk menghemat ruang penyimpanan, data gambar sering dikompres. Ada 2 jenis pengkompresian. 1. Lossless, yaitu ukuran file diperkecil tapi tidak ada detail gambar yang hilang. 2. Lossy, yaitu ukuran file jadi lebih kecil tapi ada detail gambar yang dikorbankan. Contohnya, TIFF bisa menggunakan kompresi lossless, sementara JPEG biasanya menggunakan kompresi lossy. Nah, selanjutnya kita akan membahas TIFF, format gambar berkualitas tinggi yang sering dipakai untuk cetak dan fotografi profesional. Selanjutnya, aspek pertama yaitu karakteristik TIFF. TIFF itu dibuat khusus untuk menyimpan gambar dengan kualitas tinggi. Di dalam filenya ada bagian-bagian penting seperti header, data gambar, dan metadata. TIFF juga fleksibel, bisa dipakai untuk gambar hitam putih, berwarna RGB, CMYK, bahkan gambar dengan banyak layer. Untuk penyimpanan,
bisa tanpa konversi sama sekali atau pakai konversi lossless, biar kualitasnya tetap terjaga. Aspek kedua yaitu fungsi. Fungsi utama TIFF adalah untuk menyimpan gambar agar kualitasnya tidak turun. Istilahnya dinamakan lossless. Lalu, TIFF bisa dipakai untuk dokumen yang punya banyak halaman, misalnya hasil scan. Selain itu, TIFF juga bisa menyimpan info tambahan, seperti data kamera atau profil warna. Jadi, saat dipakai lagi hasilnya tetap akurat. Tiga, yaitu kelebihan dan kekurangan TIFF. Untuk kelebihannya, TIFF punya kualitas gambar yang super bagus. Bisa fleksibel menyimpan macam-macam info, bisa multi-page, dan cocok banget buat kerjaan profesional. Tapi, ya ada juga minusnya, seperti ukuran filenya yang besar, yang memakan banyak ruang. Lalu, tidak semua software bisa membuka TIFF secara lancar. Aspek terakhir yaitu penggunaan nyata. TIFF biasanya dipakai di dunia fotografi dan desain grafis karena butuh hasil yang detail, serta itu juga dipakai di percetakan agar hasil cetak sesuai dengan desain aslinya. Lalu sering juga dipakai buat scan dokumen atau arsip, bahkan di perpustakaan digital atau museum untuk menyimpan koleksi penting dalam jangka panjang. Untuk format yang kedua yaitu bitmap atau yang disingkat BMP adalah format gambar sederhana yang menyimpan setiap pixel apa adanya. Oke, masuk ke dalam aspek yang pertama, karakteristik. Format BMP sebenarnya sangat simpel banget karena dia langsung nyimpen data pixel satu persatu. Biasanya file BMP itu nggak dikompres, jadi ukuran filenya bisa lumayan besar. Tapi kelebihannya, kualitas gambar asli tetap terjaga karena hasilnya tetap mentah. Selain itu, format ini juga udah lama banget didukung di Windows, jadi gampang banget dibuka di banyak aplikasi bawaan. Aspek yang kedua, fungsi. Fungsi utama bitmap adalah untuk menyimpan gambar dalam bentuk yang mentah, dalam bentuk RAW. Jadi kualitasnya masih asli, tanpa ada kompresi. Selain itu, BMP juga mendukung multi-page, jadi sering dipakai buat nyimpen hasil scan dokumen yang lebih dari satu halaman. Selanjutnya, untuk aspek kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihannya, bitmap itu sederhana dan mudah banget dibaca komputer. Kualitasnya juga masih asli karena nggak ada kompresi sama sekali. Ditambah lagi, format ini sudah didukung luas di Windows. Tapi kekurangannya, ukuran filenya bisa sangat besar. Terus juga nggak semua software bisa mendukung format bitmap ini. Nah, karena ukurannya besar, format ini juga kurang cocok dipakai di web atau aplikasi modern yang butuh file lebih ringan. Masuk ke dalam aspek yang terakhir, kegunaan. Untuk kegunaan BMP itu dulu sering dipakai di fotografi digital lama, waktu format lain belum populer. Selain itu masih dipakai juga di desain grafis, terutama kalau butuh gambar mentah. Format ini juga ada di game-game klasik PC zaman dulu. Bahkan di perangkat medis dan industri, bitmap dipakai karena stabil dan mudah dibaca oleh mesin. Tapi untuk zaman sekarang, format ini sudah mulai ditinggalkan karena banyak format lain yang lebih mudah dipakai dan lebih cocok untuk digunakan. Setelah tadi kami membahas dua format file tersebut, untuk kesimpulannya, kalau kita bandingkan antara TIFF dan BMP, sebenarnya keduanya punya kelebihan masing-masing. TIFF itu lebih fleksibel, kualitas gambarnya tinggi, dan biasanya dipakai oleh profesional, misalnya di dunia fotografi atau percetakan. Sementara BMP lebih sederhana, karena langsung menyimpan data pixel mentah atau raw pixel
Format ini lebih cocok dipakai di sistem Windows atau untuk eksperimen-eksperimen dasar. Jadi, pemilihan format ini tergantung kebutuhan. Kalau butuh kualitas tinggi dan fleksibilitas, TIFF adalah jawabannya. Tapi kalau lebih butuh kesederhanaan dan gampang dibuka di berbagai software Windows, Bitmap lah yang lebih pas. Nah, teman-teman, gimana nih setelah mendengar penjelasan dari kami? Pasti langsung pada paham kan? Sekian dari kami. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau